Salam jumpa lagi. Kali ini saya akan mengajak kita untuk membuat sendiri kue ulang tahun di rumah. Gampang kok, asal dibuatnya dengan santai dan pastinya dengan hati yang senang. Langkah yang pertama, kita akan membuat adonan kuenya dulu. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 butir telur utuh dan 4 butir kuning telur, 75 gram gula pasir, 45 gram tepung terigu protein sedang, saya menggunakan segitiga biru, 10 gram tepung maizena, setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda, 35 gram margarin, 30 gram susu cair, 25 gram minyak goreng, 10 gram coklat bubuk, dan perisa rum, bisa gunakan rum zero. Dan ingat, semua harus suhu ruang ya. Pertama-tama kita akan mencampur tepung terigunya, tepung maizena, juga baking powder dan baking soda. Lalu kita ayak. Kita sisihkan dulu. Berikutnya kita akan mencampur susu cair, margarin, dan juga minyak. Kita nyalakan apinya yang sedang cenderung kecil saja, jangan terlalu besar ya. Sambil kita aduk-aduk terus hingga larutan ini menyatu dan mendidih. Setelah mendidih, apinya dimatikan ya. Lalu kita masukkan coklat bubuknya sambil terus kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan membentuk seperti pasta coklat. Setelah agak hangat, kita bisa menambahkan setengah sendok teh perisa rum. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan memixer semua telur dengan gula pasir. Mixer dengan kecepatan yang tinggi dan putaran searah hingga adonan nanti akan mengembang, memutih, mengental, berjejak. Setelah itu kita akan memasukkan ayakan tepung tadi, mau sekaligus juga boleh, tapi saya 2 kali aja deh. Kita akan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Jangan lupa putarannya yang searah ya. Perlahan aja, jangan buru-buru. Selanjutnya kita akan masukkan campuran yang sudah kita masak tadi, yang seperti pasta coklat, dan pastikan suhunya sudah dingin. Kita akan mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah. Diaduk searah dan perlahan saja. Jangan terlalu lama di mixer, karena nanti kita akan meratakannya dengan spatula. Kita aduk dengan spatula dan pastikan tercampur dengan rata. Jangan lupa untuk mengaduknya dengan cara aduk balik.
Di sini saya sudah siapkan loyang bulat yang tidak terlalu besar ukurannya dan sudah saya olesi dengan margarin dan ditaburi tepung. Kita hentak-hentakan dulu beberapa kali loyangnya untuk mengeluarkan udara. Jangan lupa untuk memanaskan dulu oven yang akan kita gunakan. Ya, kurang lebih 10-15 menit. Kuenya sudah selesai. Selagi masih panas, kita kembali hentakkan loyangnya beberapa kali. Ini sangat berguna agar kue bisa lebih rata, baik bagian bawah maupun bagian atasnya. Setelah agak hangat, kita keluarkan kuenya dari loyang. Tidak harus menggunakan loyang bongkar pasang seperti saya ini ya. Pakai loyang biasa pun bisa. Saya akan menekan bagian atas kue memakai loyang dan saya timpa lagi dengan piring supaya bagian atasnya lebih rata. Dan untuk menunggu kuenya dingin, kita tutup kuenya agar tidak kering. Kita akan lanjutkan kepada langkah yang kedua, yaitu pembuatan lapisan atau layer. Di sini kita akan membuat 3 bagian. Yang pertama kita akan membuat krimnya dulu, lalu kita akan membuat campuran buahnya, dan yang terakhir simpel sirupnya. Untuk membuat krimnya, kita memerlukan 400 ml air es dan 200 gram whipped cream bubuk. Saya menggunakan merek Han. Kita akan mencampur air es dengan whipped cream bubuknya, lalu kita akan mixer dengan kecepatan sedang atau tinggi hingga krim akan terbentuk, memadat dan stabil. Kita akan sisihkan dulu krimnya. Biasanya Black Forest tidak terlepas dengan Dark Sweet Cherries. Di sini saya sudah siapkan 1 kaleng yang berukuran 425 gram. Saya akan pisahkan antara buah dengan air sirupnya. Buahnya akan saya bagi 2. Karena kue yang saya buat berukuran kecil. Tapi gimana selera kita aja sih. Nah, kita akan ke tahap pembuatan campuran buahnya. Di sini saya menggunakan 150 gram buah dark sweet cherries-nya, 100 ml sirup atau air buah ceri, 20 gram gula pasir, dan 15 gram tepung maizena. Kita akan campur air sirup dark cherry-nya bersama dengan gula pasir. Lalu kita nyalakan api sedang sambil kita aduk-aduk terus hingga mendidih. Setelah mendidih, kita kecilkan api, lalu kita masukkan tepung maizenanya. Sambil terus kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan mengental. Pada saat mulai mengental, kita matikan apinya. Dan tetap kita aduk-aduk hingga merata. Lalu kita akan mencampurnya dengan buah dark cherry-nya. Kita bisa tambahkan setengah sendok teh perisa rum. Terakhir kita akan membuat simpel sirupnya.
kita membutuhkan 50 ml air sirup dark cherry-nya dan 25 gram gula pasir. Kita akan campur air sirupnya bersama dengan gula pasir, lalu kita nyalakan api sedang. Kita masak sambil terus diaduk-aduk hingga gula larut. Kembali bisa kita tambahkan setengah sendok teh peri sarum dan kita dinginkan. Di sini saya juga menyiapkan buah ceri yang saya tiriskan di atas kertas tisu untuk hiasan kuenya nanti. Kita akan mulai menghias kuenya. Kuenya sudah dingin dan akan saya bagi menjadi 3 bagian. Kebetulan di sini saya memiliki alat potong untuk kue, tapi menggunakan pisau juga bisa. Sebelum kuenya diolesi dengan krim, kita akan berikan bagian atas kue dengan simple sirup. Jangan dituang ya, dicipratin gitu aja. Ini sangat berguna agar kue tidak kering dan tetap moist. Nah, kita olesin deh dengan krim bagian atas kuenya. Pelan-pelan aja olesinnya supaya merata sampai ke pinggir-pinggir. Lalu kita akan berikan di atas krimnya buah dark cherry tadi. Layer pertama sudah selesai, kita tutup dengan kue dan kita akan membuat layer kedua sama seperti yang pertama. Kita berikan dulu simple sirupnya, lalu olesi dengan krim dan tuang dark cherry-nya di atas krim. Lalu kita akan tutup dengan kuenya. Kita akan ratakan dan tekan-tekan agar dia memadat, dan kembali kita berikan simple sirup di bagian atas kue. Lalu krim yang di samping kue kita ratakan. Agar lebih stabil, saya akan memasukkan kuenya ke dalam kulkas. Sambil menunggu, saya akan mencampurkan sedikit coklat pasta ke dalam krimnya. Tapi kalau kalian lebih suka krimnya berwarna putih, ya tidak apa-apa. Selera aja. Kuenya sudah agak dingin. Lalu saya akan menutupi seluruh bagian kuenya ini dengan sisa krim. Ini ngerjainnya pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Nanti juga krimnya akan kita tutupi dengan coklat parut kok. Kita penuhi dulu bagian atas kuenya sampai merata. Nah, kalau sudah tertutup bagian atasnya, baru kita tutupi bagian sisi kuenya. Kita rapihkan sedikit bagian sisi kuenya.
Dan sekarang kita akan rapihkan bagian atasnya. Ya, selesai deh. Gampang kan? Sekarang kita tinggal merapihkan krim-krimnya yang berantakan di bagian alas kue. Mohon maaf ya teman-teman, ternyata saya kehabisan stok di sisinya atau dark cooking coklat. Jadi kebetulan saya punya meses, ya saya manfaatin aja dengan pakai meses. Taburi dulu mesesnya di bagian atas kue. Saya alasin dulu ya, soalnya kalau pakai meses biasanya lebih mudah bertaburan. Untuk bagian sisinya kita bisa menaburkan dulu di bawah mesesnya. Lalu dengan menggunakan alat ini namanya scraper, kita bisa menaikkan mesesnya ke bagian sisi kue. Nah, seperti ini kalau lebih dekat dilihat. Kita naikkan mesesnya dengan scraper. Kalau sudah tertutup semua, tinggal kita rapihkan. Sisa krimnya saya masukkan ke dalam plastik segitiga, dan kita akan menghias kue dengan menggunakan squid. Kita singkirkan dulu mesesnya supaya krimnya nanti bisa menempel dengan baik. Saya akan tambahkan lagi sedikit krimnya di bagian bawah sisi kue. Karena masih ada sisa, saya akan buat tulisannya. Selesai deh kue ulang tahunnya. Cantik kan? Dan gak sulit kan membuatnya? Dan kalau untuk rasa, dijamin banyak yang suka. Apalagi kalau kita masukin dulu ke dalam kulkas, baru kita makan. Wah, luar biasa deh rasanya. Bisa bikin yang lagi diet gagal total. Mari silahkan dicoba. Demikianlah resep Black Forest untuk membuat kue ulang tahun sendiri di rumah. Semoga bermanfaat buat kita semua dan membuat kita lebih semangat lagi untuk memasak bagi keluarga kita di rumah. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Terima kasih.